Halo guys, jumpa lagi guys. Kali ini guys kita akan kembali mereaksi satu video miliknya The Wanderer ya. Kita sama-sama tahu guys ya, kalau Malaysia ini kan selalu gembar-gembor ya, bahwa kita Nusantara ini adalah alam Melayu ya. Seluruh Nusantara ini alam Melayu, bahkan sampai Australia ya, sampai Madagaskar ya, Selandia Baru ya. Semua itu adalah bagian dari alam Melayu ya. Apalagi dengan istilah yang mereka sering gaungkan itu Mahawangsa. Kalau Mahawangsa itu kan kalau kita bisa artikan ya kan, itu adalah kata lain dari bangsa besar ya. Jadi Malaysia ini menganggap mereka itu adalah bangsa yang besar ya, termasuk kita itu bagian dari mereka. Malaysia dibayangi kekhawatiran besar, dilihat dari sisi geopolitik, sejarah, budaya, dan peradaban. Malaysia seringkali dianggap sebagai pinggiran di kawasan Nusantara. Hal ini menyebabkan orang Melayu Malaysia berambisi mengangkat derajatnya, mungkin sebagai bentuk menghadapi ketidakpastian masa depan. Meskipun di Indonesia tidak ada kelompok yang merasa terancam punah, rasa khawatir Melayu Malaysia terhadap eksistensinya tampak kuat. Slogan "Takkan Melayu Hilang di Dunia" mencerminkan kecemasan mendalam, mungkin akibat trauma sejarah mereka dengan berbagai kekuatan besar seperti Sriwijaya, Majapahit, Siam, Aceh, Cina, dan penjajah lainnya. Ya, betul. Di era modern ini yang tersisa hanyalah jejak Kesultanan Melayu Islam di Madinah. Konsep Melayu Islam kini menjadi bagian konstitusi Malaysia, meskipun upaya menjualnya ke Nusantara melalui konsep Mahawangsa Melayu dan Alam Melayu tampaknya belum membuahkan hasil. Nggak bakal membuahkan hasil. Keterbatasan Malaysia tampak jelas dari percakapan tokoh senior di negara tersebut. Kalau kita melihat, kalau menurut saya ya nggak bakal pernah berhasil ya istilah yang mau mereka pakai, ya kan, dengan mahawangsanya, alam Melayunya, menarik-narik kita Nusantara ya, dengan istilah seperti itu tidak akan pernah berhasil. Sampai kapanpun tidak akan pernah berhasil. Kita tidak usah membahas kita lah dulu ya, Nusantara Indonesia ini ya, sesama mereka sendiri ya di Sabah Sarawak sana, mereka aja tidak mau disebut Melayu. Kalau kita melihat kepada sejarah Majapahit, sejarah Sriwijaya, jadi paling jauh sekali ialah pemerintahan ataupun bangsa kita berasaskan kepada sejarah Majapahit yang meliputi seluruh Nusantara, tapi kerajaan pada waktu itu masih kerajaan Hindu, dan begitu juga Sriwijaya masih lagi kerajaan Hindu. Itu yang dikatakan, apa yang dikatakan sejarah Hindu dalam negara kita ini mungkin sudah tidak mempunyai apa-apa arti lagi ya, apabila kita menerima Islam. Apabila kita menerima Islam, maka Sriwijaya dan sebelumnya Majapahit itu telah hilang dan lahirlah Kesultanan Melayu Islam dalam negara kita ini. Dan kesultanan itu sebahagiannya masih kekal, tapi banyaknya sudah hilang masalahnya. Profesor tersebut dengan tegas menyampaikan pandangannya bahwa klaim sejarah Malaysia tampaknya terbatas dengan posisinya sebagai pusat Melayu Islam. Klaim mereka atas Sriwijaya atau Majapahit yang jelas berakar pada tradisi Buddha dan Hindu dianggap ironis oleh dunia. Klaim atas Borobudur oleh Melayu Malaysia juga dipandang skeptis. Di sisi lain, Indonesia memiliki warisan kultural yang kuat, tidak hanya dari tradisi Islam, tapi juga dari masa animisme. Keberanian sejarah dan kekayaan budaya Indonesia menjadi modal besar, termasuk memori dari zaman Sriwijaya, Majapahit, dan kejayaan Aceh. Tindakan Jokowi tentang ibu kota baru Nusantara semakin meningkatkan kekhawatiran Malaysia terhadap Indonesia. Kemunculan Nusantara sebagai ibu kota baru, ibu kota yang baru kepada Indonesia, yang begitu hampir dengan Kuching, dengan Sarawak dan Brunei, dan tidak begitu jauh juga dengan Sabah dan sebagainya.
Okey, Jokowi cuba untuk nak membina satu negara hebat dalam tempoh 20. Mengapa semestinya berpindah ke daerah Borneo? Dari segi faktor geografi, Jakarta itu tidak dapat lagi menampung kepadatan sebagai satu pusat pentadbiran dan juga pusat ekonomi. Dari segi geografi, dan yang keduanya, Jakarta itu selalu bermasalah dengan banjir. Itu di antara alasan bagaimana dia terpaksa memindahkan. Kenapa tidak berpindah ke Sumatera ataupun Sulawesi? Itu dari segi kita boleh melihat dari segi aspek politik dan sebagainya. Dalam usaha untuk membina satu negara bangsa Indonesia yang berpengaruh, dia mesti nak melihat satu center, satu center yang seolah dia mengawal kedudukan Nusantara ini, di situ dia akan lihat bahawa kedudukan yang strategik, yang berhadapan dengan Thailand, berhadapan dengan Vietnam, berhadapan dengan Filipina, Malaysia, Brunei, Singapura dan sebagainya, dia telah meletakkan suatu identiti yang begitu strategik dari segi politiknya untuk menggambarkan bahawa kekuatan sebagai satu ibu negara baru itu memang betul-betul strategik dalam satu lingkungan negara-negara di Nusantara ini. Jadi soal untuk nak menggambarkan Borneo itu tanah masih banyak, dengan terbinanya ibu negara baru itu, dia dapat mengembangkan ekonomi, sektor ekonomi, pertumbuhan di Kalimantan misalnya, dan dan juga dia dapat dari segi kedudukan politiknya itu pun dia akan menjadi center, dia akan muncul sebagai suatu kuasa ekonomi baru, jadi dalam tempoh 10 tahun nanti, Malaysia, Thailand dan sebagainya akan ketinggalan berbanding dengan apa yang divisikan oleh Jokowi untuk membina satu negara yang besar dalam lingkungan dalam ASEAN ataupun di kawasan Nusantara. Kalau di sini guys, saya melihat sebetulnya bentuk kecerdikan dari presiden kita Bapak Jokowi di mana dia menamakan ibu kota negara kita IKN, Ibu Kota Nusantara. Itu kalau menurut saya pribadi ini, nggak tahu teman-teman, ini adalah cara cerdiknya Presiden Jokowi untuk menenggelamkan istilah Mahawangsa ala Melayunya Malaysia sana secara cerdik Jokowi melakukan itu Ini kok menurut saya nggak tahu kok menurut teman-teman Jadi dari segi pertimbangan politiknya kita boleh melihat bahawa bagaimana kebijaksanaan Jokowi untuk meneroka satu idea baru yang tidak selama ini berpusat kepada Jakarta sahaja. Jadi dengan wujudnya satu kota raya yang baru, satu bandar yang baru sebagai satu ibu negara, jadi kemungkinan jangka masa 10 ataupun 15 tahun lagi itu dia akan menjadi satu pusat tumpuan, pusat rujukan kepada perkembangan dari segi ekonominya, dari segi pendidikan dan sebagainya. Jadi kerana dia merupakan negara ibu kota yang baru, sudah semestinya dia memikirkan kriteria-kriteria sebagai suatu kota yang hebat, yang menjadi rujukan, seperti mana yang kita lihat di London pada suatu masa dulu. Jadi London itu bagaimana orang berkiblat dari segi kekuatan ekonomi, pendidikan, jadi semua orang tumpu kat sana. Jadi Indonesia ini juga boleh mengambil contoh dari segi sejarahnya untuk membina dunia baru dengan membina suatu kawasan yang paling strategik untuk dijadikan sebagai satu ibu kota yang baru. Ini tidak berarti bahawa Jokowi telah mengasaskan suatu gerakan untuk kembali kepada kerajaan Majapahit kembali atau Sriwijaya. Kecemburuan negara-negara yang berada di arah sini bahawa idea untuk kembali kepada Empire Majapahit itu sudah
dilahirkan apabila Jokowi mengasaskan sebuah bandar yang dinamakan Nusantara. Terlihat ya, khawatir banget ya. Itu sesuatu yang agak bertentangan dengan idea Nusantara yang ada dalam kepala orang seperti kita di Malaysia ini. Maksudnya dalam politik ini, siapa yang cepat, siapa yang kreatif, siapa yang berani, dia akan menguasai. Jadi kalau kita hanya persoalan tentang Nusantara itu satu nostalgia sejarah. Ya. Sejarah. Kita tidak ada keberanian untuk bangun, ya. Tapi oleh kerana Indonesia dengan jumlah rakyat 270 juta, ya, dengan kekuatan ekonomi, dengan tenaga buruh, dengan kehebatan sistem pendidikan dia, intelektual dia dan sebagainya, maka dia boleh menggambaling kekuatan itu, ya. Kalau walaupun terdiri daripada ribuan pulau-pulau, etnik, bangsa, agama dan sebagainya, tetapi kalau dia dapat menjadikan bangsa Indonesia itu sebagai satu bangsa yang hebat, ya, membangun dengan satu bahasa, dengan sebabnya bagaimana kita tengok orang Indonesia ni dia boleh faham satu bahasa, ya, bahasa standard Indonesia itu, walaupun itu orang Madura, ya, orang Betawi dan sebagainya, Jawa, tetapi kekuatan dia ada di situ. Jadi kalau kecerdikan ada pada pemimpin dia untuk nak menggambelingkan potensi yang ada di situ, satu kelebihan kepada bangsa Indonesia. Nah, Sobat Maju, begitulah kecemasan Malaysia terhadap Indonesia. Dalam 10-20 tahun ke depan, Indonesia semakin kuat dalam ekonomi, budaya, serta bahasa. Bagaimana pendapat kalian? Bangsa kita ini kan sudah merangkak untuk maju dan maju, ya, dari segala bidang. Terakhir kayak kemarin kita lihat, ya kan, atas usulan bangsa kita Indonesia, Idul Fitri dan Idul Adha resmi diakui oleh UNESCO. Bahkan mereka, UNESCO, tidak akan ada persidangan di saat hari raya kebesaran tersebut. Bahasa kita sudah diakui oleh UNESCO. Jadi memang Indonesia ini sekarang ini tidak lagi dipandang sebelah mata seperti zaman dulu, tidak lagi. Indonesia kini menjadi negara yang sangat-sangat diperhitungkan oleh negara-negara lain, oleh bangsa-bangsa lain. Makanya wajar kalau Malaysia itu cemas, ya, cemas akan kemajuan-kemajuan yang akan kita dapat. Oke guys ya, sampai di sini videonya. Kalau menurut teman-teman seperti apa nih, kasih komentar ya. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tetap semangat, salam sukses buat kita semua.